untuk helium yang tereksitasi ya, karena ada 2 elektron ya, maka ada 4 kemungkinan orientasi spin dari 2 elektron tersebut. Jadi itu yang menyebabkan ada pemisahan sedikit, ada sedikit pemisahan tingkat energi yang dituliskan sebagai di sini 3 S, triplet ya, triplet S dengan 1 S, singlet seperti ini. Nah, kemudian untuk yang litium, jadi litium itu fungsi gelombang Fungsi gelombang ground state-nya itu kalau kita memasukkan komponen spin ya, kita harus menuliskan dalam bentuk determinan Slater, yaitu 1 per akar dari N ya. Nah, di sini untuk litium kan jumlah elektronnya 3. Jadi ini 3 faktorial ya. 3 faktorial itu 6 kan, 3 kali 2 ya, 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita buat determinannya. Jadi determinannya itu kolom itu adalah orbital spin ya, orbital spin yang mungkin diambil oleh masing-masing elektron. Kemudian yang menjadi barisnya itulah nomor elektron. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa memberi nomor elektron ya, tapi kita pura-pura aja ada elektron nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Jadi 1s, 1, kemudian alfa 1. Kemudian elektron juga bisa mengambil posisi di 1s sama 1s ya. Dan spinnya spin bawah ya, spin beta. Jadi spin beta, kita nggak bisa menuliskan lagi 1s alfa 1 atau beta 1 ya. Karena kalau misalnya 2 kolom yang sama di determinan, maka determinannya akan 0. Dengan kata lain fungsi gelombang akan 0. Nah, itu menyebabkan kita terpaksa ya untuk elektron yang ketiga kita harus mengambil tingkat energi berikutnya, yaitu 2s ya. 2s alfa. Kemudian di sini sama persis ya, sama seperti ini. Jadi alfa 1s beta, kemudian 2s alfa ya. Bedanya ini kita reservasi untuk elektron kedua ya, ini kita reservasi untuk elektron ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk determinan Slater ya. Jadi nanti kalau ditanya fungsi gelombang seperti apa samaannya, itu ya kita membuat determinannya. Elektron yang ketiga itu bisa saja mengambil posisi spin bawah. Karena spin atas sama spin bawah itu nggak ada bedanya sebenarnya. Terserah kita. Jadi tidak harus bahwa elektron yang itu spinnya harus spin atas. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi bisa aja alfa, bisa aja kita bikin matriks, kita bikin determinan baru ya, yang kolom ketiga ini 2s beta. Jadi artinya elektron ketiga itu akan mengambil posisi di 2s beta ya. Sehingga ground state-nya terminal itu ada dua keadaan memungkinkan ya. Jadi 1s2, ini yang kemudian 1s2 ya. Kemudian 2s1 ini bisa 2 ya, bisa alfa, bisa beta. Artinya bisa spin atau bisa spin bawah. Nah, makanya untuk litium itu sebenarnya untuk ground state-nya ya. Ground state-nya ada 2 keadaan yang memungkinkan. Jadi ini disebut dengan doublet ya, yang tingkat energinya sama. Karena spin secara sendirian ya, spin secara sendirian itu tidak mempengaruhi tingkat energi. Dia hanya menambah jumlah keadaan kuantum aja. Dari yang semula 1, terus karena boleh spin atas, boleh spin bawah, akhirnya ada 2 keadaan. Tapi tingkat energi sama aja. Dan tidak ada preferensi ya antara spin atas spin bawah dalam kasus ini. Kalau kita bisa elektron banyak, tiap-tiap elektron itu kan bergerak. Kalau ini adalah inti, kalau ada elektron 1, ada elektron 2, elektron 3, dan seterusnya ya, semua elektron ini kan bergerak. Jadi kalau misalnya mereka bergerak, maka ada momentum sudut orbital ya, yang kita simbolkan dengan L, yang berasosiasi dengan bilangan kuantum L ya, untuk masing-masing elektron ini. Jadi elektron pertama itu punya momentum orbital, momentum sudut orbital L1 gitu ya, itu sebesar akar dari L dalam kurung L plus 1 coret ya. Ini ya. Terus elektron ketiga itu juga punya momentum sudut ya, momentum sudut orbital L3 itu ya, itu akar dari L dalam kurung L plus 1 terus coret. L-nya L3 ya, jadi bilangan kuantum yang berasosiasi dengan elektron ketiga. Ini bilangan kuantum berasosiasi dengan, nah kemudian tiap elektron itu juga memiliki momentum sudut intrinsik. Jadi momentum sudut intrinsik yang kita sebut dengan spin ya. Yang besarnya itu adalah S1 ya, itu adalah akar dari S dalam kurung S plus 1 ya, dikalikan H coret. Tentu aja spinnya ini spin milik elektron 1 ya. Kemudian ada S3 juga berarti kan, akar dari S dalam kurung S plus 1 dikalikan H coret. Bedanya kalau untuk momentum sudut intrinsik, nilai S untuk elektron itu selalu setengah.
Jadi S ini selalu setengah ya. Yang membedakan adalah MS ya. Kalau MS-nya bisa dua, bisa plus setengah, bisa min setengah ya. Kalau misalnya kita punya sistem yang terdiri dari banyak elektron, masing-masing elektron itu memiliki momentum sudut orbital, masing-masing elektron memiliki momentum sudut spin, maka kita juga bisa menjumlahkan ya, menjumlahkan momentum sudut orbital tersebut dari masing-masing elektron, kemudian kita mendefinisikan ada yang disebut dengan momentum sudut total bareng-bareng. Jadi istilahnya kita menggambar secara keseluruhan ya, momentum sudut total dari sistem ini itu adalah penjumlahan dari momentum sudut, kalau ini vektor ya, momentum sudut dari masing-masing elektron. Kemudian kalau misalnya kita mendefinisikan ada spin total ya, momentum sudut spin total dari untuk sistem yang terdiri dari banyak elektron, itu merupakan penjumlahan dari ini ya, vektor momentum sudut masing-masing elektron ya. Nah, kalau momentum sudut individual, momentum sudut elektron secara individu itu ada bilangan kuantum yang berasosiasi dengannya, dan juga spin individual juga ada bilangan kuantum berasosiasi dengannya, maka sebenarnya kita juga bisa menuliskan ya bahwa momentum sudut orbital keseluruhan total itu juga ada bilangan kuantum yang berasosiasi dengannya. Nah, itu yang kita tuliskan sebagai ini ya, L besar ini ya. Terus terang saya kehabisan ini, saya kehabisan huruf. Semua dipakai, L besar, L kecil sudah dipakai. Dan S juga demikian. S itu juga besarnya ya. Jadi kalau besarnya kita bisa besarnya momentum sudut orbital, momentum sudut spin, itu ada bilangan kuantum spin total ya, bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum azimut total, bilangan kuantum spin total yang berasosiasi dengan itu. Dengan apa? Dengan kedua besaran ini. Bilangan kuantum azimut untuk individu elektron itu merupakan bilangan bulat, maka ini juga nanti akan berupa bilangan bulat. Bilangan apa namanya? Bilangan kuantum untuk azimut total ya, itu juga berupa bilangan bulat. 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita nulisnya itu di sini, jadi L itu nanti nilainya 0, 1, 2, 3 juga berupa bilangan bulat. Dan kita juga bisa menuliskan sebagai SPDF ya. Jadi kalau bilangan kuantum azimut individu elektron itu 0, 1, 2, 3 itu tertulis sebagai S, P, D, F gitu kan. Ini juga bisa tertulis sebagai S besar, P besar, D besar, F besar, dan seterusnya ya. Bilangan kuantum spin total ya, bilangan kuantum spin total. Nah, karena bilangan kuantum dari elektron, spin elektron masing-masing elektron itu berupa pecahan setengah, maka bilangan kuantum untuk spin total itu juga bisa berupa pecahan setengah. Jadi bisa 0, bisa setengah, bisa 1 ya bulat, bisa juga 1,5 dan seterusnya. Contohnya litium ini ya. Litium ini kan kita nulisnya 1s2 sama 2s ya. Dalam bentukan term, itu yang berkontribusi itu hanya elektron yang tidak berpasangan. Mengapa demikian? Karena untuk elektron yang sudah menempati kulit tertutup ya, artinya sudah lengkap berpasangan, itu momentum sudut totalnya itu selalu 0. Kalau misalkan kita lihat 2P gitu, 2P atau 3P ya, yang ada 3 gini, kalau misalnya dia lengkap seperti ini, jadi setiap ada M yang min 1, selalu ada M yang plus 1. Jadi selalu ada yang cancel. Jadi untuk elektron-elektron yang sudah berpasangan di kulit tertutup, ini kontribusinya terhadap momentum sudut total, spin maupun termasuk spin ya, spin juga plus setengah sama min setengah kan. Jadi selalu kontribusinya terhadap momentum sudut secara total itu nggak ada. Karena mereka saling mengcancel. Jadi momentum sudut orbitalnya saling mengcancel, momentum sudut spinnya itu juga saling mengcancel. Jadi plus 1 dengan min 1 misalkan, kemudian plus 2 ada min 2. Kemudian ada spinnya juga gitu ya, spin plus setengah, ada spin min setengah. Itu saling mengcancel. Jadi yang di kulit tertutup ini bisa kita abaikan ketika kita bicara tentang momentum sudut total ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya seperti ini, konfigurasinya litium ya, ini bisa kita abaikan ya. Nah, kayak gini kan berarti elektronnya itu memiliki L sama dengan 0 ya. Cuman 1 ya. Cuman 1. Berarti totalnya cuma dia sendiri doang. Sehingga di sini kalau kita lihat L totalnya itu 0. Sehingga di sini dia S ya. Nah, kita memberi termnya S. Jadi di sini kita beri dia term S. Nah, kemudian kalau kita lihat yang helium ya, helium tereksitasi. Jadi helium tereksitasi itu konfigurasinya adalah 1s
1s1 ya, sama 2s1. Helium tereksitasi. Jadi sebenarnya kan kalau dia ground state, dua-duanya di 1s ya. Tapi karena dia tereksitasi, berarti ada satu elektron yang naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi misalkan elektron yang kedua itu naik ke 2s. Nah seperti ini itu apa namanya? Ini dua-duanya berkontribusi. Dua-duanya berkontribusi terhadap momentum sudut total ya. Karena kan tidak berpasangan, tidak saling tidak dalam sepuluh tertutup. Nah ini L-nya 0, terus ini juga L-nya 0 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan itu ya apa namanya bilangan kuantum untuk azimut totalnya ya itu juga 0 kan, sehingga di sini dia ada S ya, termnya ada S. Nah kalau misalkan dia keadaan tereksitasinya 1s1 dengan 2p1, karena 2s sama 2p kan sama tingkat energinya kalau untuk atom hidrogen ya. Jadi kalau misalkan satu elektron itu naik ke 2p, berarti kan di sini L-nya 0, L-nya 1 ya. Jadi 0 tambah 1 berarti kan 1. Nah, 1 itu berarti kan termnya P ya. Termnya P nanti berarti selain kalau untuk yang konfigurasi helium yang bentuknya seperti ini, itu nanti termnya bukan S, tapi P. P besar. Nah, ketika kita membahas mengenai pemisahan tingkat energi akibat spin ini, akibat spin ya sebenarnya, kita harus berbicara mengenai ini coupling spin orbit ya. Interaksi elektron dengan medan magnet itu terkait dengan momentum sudut orbital dan momentum sudut spinnya. Jadi ada dua untuk interaksi antara elektron dengan medan magnet itu ada dua komponen yang berpengaruh di situ, yaitu momentum sudut orbital ya, momentum sudut orbital L, L ini bilangan kuantum azimut L ini. Kemudian momentum sudut spin. Dan kedua momentum sudut ini itu bisa saling menguatkan. Bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan. Itu yang kemudian disebut dengan coupling, coupling spin orbit. Melemahkan sama menguatkan itu harusnya bagaimana? Kalau misalkan vektornya L sama vektornya S itu satu arah, maka dia bisa saling menguatkan. Tapi kalau misalnya vektornya L sama vektornya S itu saling berlawanan ya, vektornya dia itu saling melemahkan. Jadi coupling spin orbit ini gabungan dari momentum orbital L sama S ini itu juga ada bilangan kuantum yang berasosiasi dengannya. Nah, bilangan kuantum itu kita beri simbol J kecil. Jadi kalau misalkan dia saling menguatkan, maka kita bisa menulisnya L plus S ya. Jadi dalam kasus ini adalah L plus setengah kalau saling menguatkan. Tapi kalau misalkan dia arahnya berlawanan, berarti kan saling melemahkan. Kita bisa menulis J-nya itu adalah L dikurangi S ya. Kita beri tanda absolut karena nilainya tidak negatif, nilainya harus positif. Jadi L dikurangi dengan setengah ya. Karena bilangan kuantum spin untuk elektron itu selalu setengah. Kita bisa melihat misalnya untuk sodium ya. Untuk sodium itu berapa sih? 11 ya. 11. Kalau misalkan sodium itu 11, berarti kan ini Ne, terus berapa dia? 3S ya? 3S1 ya? Kayak gini ya? 3S1. Kalau dia tereksitasi, jadi kalau misalnya kita beri energi tinggi ya, kita panaskan, kita bakar gitu, sehingga dia berpijar, jadi sodium itu tereksitasi, N bintang, maka elektron ini akan pindah ke 3P ya. Dia akan naik satu tingkat ke tereksitasi. Tereksitasi naik satu tingkat ke 3P. Nah, dalam menentukan term, maka yang ini bisa diabaikan ya. Karena ini ada kulit tertutup. Lengkap yang 1s2, 2s2, 2p6 itu udah tertutup lengkap berpasangan semua. Jadi kontribusinya terhadap momentum sudut total itu nggak ada. Nah, kalau kita lihat 3P di sini, 3P1 ya, bilangan kuantum L-nya itu adalah 1 ya, karena 3P kan 1. Jadi dan dia cuma sendirian. Jadi totalnya itu ya 1 ini kan. Jadi dia ngambil termnya term P ini. Jadi satu elektron ini dia punya L sama S. Tapi L sama S-nya itu nggak mesti bareng ya, bisa bareng, bisa juga berlawanan. Sehingga bisa aja nilainya itu adalah karena L-nya 1 ya, karena L-nya 1 berarti 1 plus setengah sama 1 dikurangi setengah ya. Jadi bisa 3/2, bisa juga setengah.
Nah, sehingga untuk sodium yang tereksitasi ya, itu ada dua term, ada dua keadaan kuantum yang sebenarnya energinya itu terpisah. Jadi ada 3/2 sama ada setengah. Jadi kita bisa menulisnya sebagai P3/2 sama P setengah. Kemudian kalau dia dalam keadaan dasar ya, 11 ya. Jadi Ne, ini kan 3s1 ya, 3s1. Ini bilangan kuantum L totalnya kan cuma 1 nih. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi dia termnya adalah S biasa gitu ya. Kalau kita lihat J-nya, kopling J-nya. Kopling J-nya L plus minus setengah. Karena L-nya itu 0, berarti kan nilainya hanya setengah ya. Berarti cuma ada satu term ya, singlet dengan J setengah. Nah, transisi elektronik dari yang tereksitasi menuju keadaan dasar, berarti ada dua kemungkinan nih. Satu dari 3/2 ke ini, apa kita sebut ya? Dari sini ke setengah, sama dari P setengah ini ke sini ya. Nah, ini yang menyebabkan nyala unsur sodium itu terpisah menjadi dua garis. Tapi berdekatan, karena ini sebenarnya pemisahan ini kita nggak nyebutnya sebagai pemisahan tingkat energi ya, kita menyebutnya sebagai term. Jadi kita menggunakan istilah term, karena ini sebenarnya bukan pemisahan tingkat energi seperti yang kita bahas di atom hidrogen. Jadi jelas ada N1, N2, N3, dan seterusnya ya. Tapi ini pemisahan tingkat energi akibat adanya coupling spin orbit. Nah, jadi tiap-tiap ini itu kita sebut dengan term simbol atau simbol term. Dasarnya spektroskopi itu ada di sini. Jadi untuk tiap-tiap atom ya, kita bisa mendefinisikan atom ini memiliki term simbol apa saja. Jadi keadaan kuantum itu apa saja. Yang tingkat energi bisa jadi berbeda-beda. Nah, kemudian dari tingkat energi yang berbeda-beda tersebut, kita bisa memprediksi ya transisi elektronik yang memungkinkan itu apa aja. Karena tiap transisi elektronik, misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu menimbulkan spektra tersendiri. Selama ini tingkat energi yang berbeda, berarti kan selisihnya berbeda ya. Maka frekuensi yang diserap itu juga pasti berbeda. Semakin banyak tingkat energi yang kita dimiliki, berarti semakin banyak juga spektra yang memungkinkan untuk ditimbulkan oleh suatu atom. Selama transisi itu diizinkan. Ternyata ya tidak semua transisi itu diizinkan. Jadi dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu kebetulan dua-duanya diizinkan. Maka kita melihat dua garis ya. Misalkan ini sama ini dari sini ke sini tidak diizinkan, maka kita hanya bisa melihat satu garis. Ini tidak terjadi. Nah, aturan yang menentukan ya apakah transisi dari satu term ke term lain itu diizinkan atau tidak, itu yang disebut dengan aturan seleksi. Nah, aturan seleksi itu untuk tiap sistem itu berbeda-beda.